Karena kalau kita tidak ikut Tuhan, rohani kita semakin ciut. Betul tidak? Betul. Ya. Nama saya Ibu Elizabeth Pangke, Lucia Maria Pangke, itu nama akte kelahiran. Nama baptis saya Elizabeth, ya. Saya dulu baptis di Pariaji tahun 1969. 1996. Kelahiran saya 69. Anak saya kelahirannya 96. Begitu anak saya lahir, saya langsung penyerahan diri total. Ya, inilah aku Tuhan. Aku banyak dosa Tuhan. Baptislah aku Tuhan. Di Pariaji saya dibaptis. Itulah. Saya pikir dibaptis langsung masuk surga. Ternyata tidak. Ya. Ternyata itu hanya sebagai jembatan bagi kita untuk kita diproses oleh Tuhan. Enak gak enak, suka gak suka, ya harus setia, taat kepada komandan kita, yaitu Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ada amin. Saya pikir habis dibaptis mati di gereja masuk surga, ternyata tidak. Ya, Tuhan kasih umur panjang saya dibaptis, nama saya di akte baptis Elizabeth Pangke, sudah ganti nama. Saya pikir langsung ganti ke surga, ternyata belum. Tuhan kasih PR, melayani dulu baru ke surga, bertobat dulu baru ke surga. Walaupun lo udah dibaptis, tapi lo bertobat setiap hari. Walaupun lo udah pelayan Tuhan, harus berintrospeksi diri dan bertobat setiap hari. Lu pikir enak amat lo ya, baptis langsung masuk surga, mati di gereja masuk di surga, enak aja. Ya, jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di gereja kita. Kalau di mana gembalakan yang sudah percayakan kita untuk memuridkan kita, nah kita harus tunduk kepada otoritas ya. Ibu Gembala dari Jakarta GPDI ya, sangat luar biasa ya. Ibu Gembala senior, saya menghormati Ibu Gembala senior ya. Sudah injak Cilacap, puji Tuhan. Tuhan tangkap doa saya, ternyata didengar Tuhan walaupun doa saya sederhana. Sebab Tuhan Yesus, tolong dengarkan doaku. Aku kepingin ketemu sama Ibu Pendeta Ria Panjaitan. Aku pingin melayani pekerjaan Tuhan. Kalau dia boleh ke negara-negara, kalau Tuhan bawa dulu saya di Indonesia tidak mengapa. Yang penting saya berjalan dengan beliau. Dan puji Tuhan ada saat ini ya. Luar biasa, kita tidak melihat merek gereja dari mana. Yang penting kita melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ada amin? Masih semua dikuatkan. Ada amin. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita akan membagi firman Allah, di mana kita buka di Bapak Ibu pasti ada Alkitab ya Bapak Ibu. Oh, dengar saja nggak apa-apa. Iman timbul lewat pendengaran firman Allah. Iya, boleh. Firman Allah di siang hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kita buka di Efesus 6 ayat Efesus 6 ya. Perikopnya itu taat dan kasih. Tapi kita mulai dari ayat 5 ya. Semangat ya, jangan ada yang tidur ya. Kita menghormati, menghargai hadirat Allah lewat kita beribadah. Kita akan menerima janji ibadah. Apa itu janji ibadah? Makanan, minuman diberkati, sakit penyakit dilalukan. Belalang pelahap, pengeri pelompat, pencuri berkat firman Allah, itu Allah akan singkirkan lalukan dari kehidupan kita. Janji Allah tidak pernah gagal. Ada amin? Mau menerima janji Allah? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau beribadah dari awal pertengahan masuk keluar ke WC alasannya, ataupun kita lagi beribadah kita telepon sana telepon sini, kita tidak menghargai hadirat Allah. Kita tidak akan mendapat janji ibadah kalau kita tidak fokus. Ibadah, kita beribadah, badan kita di tempat ibadah, pikiran melayang. Di rumah masakanku udah kelar belum? Ya, ini yang perlu kejujuran ya. Suamiku, anakku, cucuku disiapin makanan gak? Atau kita cuma langsung datang ibadah gitu? Ada yang jujur gak? Jadi tinggalkan pikiran itu. Kalau sudah di sini saja, ya. Nanti Tuhan yang bekerja nanti setelah kita pulang ibadah, janji ibadah kita akan kita terima ya. Bisa saja cucu anak mantu kita didatengin tetangga atau sahabat kenalan membawa makanan. Sudah dikasih makan, dipelihara oleh Allah. Ada amin? Burung di udara Tuhan pelihara, ya. Ya, bunga di bakung Tuhan hiasi, jaga. Ada amin? Apalagi kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, kita manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, pasti Tuhan pelihara. Ada amin. Yang terpenting sehat, kuat dulu ya. Berkat duit, berkat makanan Tuhan bilang kecil ya.
saya akan datangkan. Amin. Puji nama Tuhan, kita lanjut dengan firman Allah ya. Efesus 6 ayat 5. Kita mulai, mari saya undang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri di siang hari ini. Untuk menghormati dan menghargai hadirat Allah lewat kita beribadah. Kita mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah suara Allah sendiri. Hitungan hitungan ketiga kita mulai baca bersama. Puji nama Tuhan ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati lakukan kehendak Allah, dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Puji nama Tuhan, silakan duduk ya. Ada sukacita damai sejahtera di hari ini? Ya, puji nama Tuhan. Yesus firman Tuhan di perikopnya itu taat dan kasih. Ya, saya beri tema firman Allah di siang hari ini, tunduk dalam otoritas Allah. Ya, tunduk dalam otoritas Allah, dan kita tunduk kepada pemimpin yang ada di dunia dan pemimpin yang ada di surga, terutama pemimpin yang ada di surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, amin. Jangan kita tunduk-tunduk saja kepada pemimpin di dunia, tapi kita lupa kita tunduk sama Allah pencipta kita. Penting, karena Allah sudah memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, tapi kita masih melakukan dosa. Dusta kecil boleh, Bu Gembala, boleh nggak dusta kecil? Pak Gembala, boleh nggak dusta kecil? Saya mau masak soalnya di rumah, jadi saya boleh bohong kecil. Saya nggak ke gereja. Saya kirim duit aja persembahan atau perpuluhan, boleh nggak? Nah, yang masuk surga persembahannya, orangnya masuk kemana saya nggak tahu, jawab sendiri, ya. Jadi puji nama Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Allah di sini katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Nah, ini firman Allah sangat keras mengingatkan kita. Karena kebanyakan kita sudah sibuk dengan pekerjaan. Bekerja, dan bekerja. Berdoa, lupa. Apalagi ya, sudah usia-usia lanjut. Ya, itu lumrah ya, kalau sudah mulai pikun ya. Kita firman Tuhan ingatkan, jangan lupa bangun pagi sebelum turun dari tempat tidur, memuji Tuhan. Puji-puji pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Benar nggak? Iya kan? Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya. Kalau sudah usia sudah lanjut, mulai sudah lupa. Kalau anak enggak mengingatkan, cucu enggak mengingatkan, iya, lupa. Kembali mau duduk, udah siang. Ya, enggak jadi doa. Tidak terlambat. Kalaupun pagi lupa enggak berdoa, ambil waktu. Dapatkah 1 jam engkau berjaga-jaga berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan? Bangun pagi kita sebelum turun dari tempat tidur, kita berdoa, tanda kita ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan sudah memelihara kita. Kita tidak virus corona, kita tidak kena virus Omikron. Kita tidak celaka, bahkan kita tidak dibuatnya menjadi kelaparan. Ada di sini yang pernah melapar ya? Di kampung kalau ada yang lapar keterlaluan, ya. Soalnya di sini bahan hasil bumi ada, biar cuma padi atau sayur direbus-rebus, ya. Kalau minyak mahal direbus-rebus, tapi jangan sampai nasi goreng direbus. Ya. Jangan sampai gorengan digoreng
pakai air. Nah, ini sangat beda rasanya ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi kita tetap berusaha ya. Allah akan menyediakan segala kebutuhan kita di Filipi 4 ayat 19 ya. Allah akan memenuhi segala kebutuhan keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Kalau Allah bilang, cuma soal minyak kecil, naik pohon kelapa ya, cukurlah kelapa itu, diparutlah, bikin minyak. Kalau stoknya kurang, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih produktif, silakan pohon kelapa. Iya, bikinlah minyak. Tapi saya nggak mengajarkan ibu-ibu naik pohon kelapa ya, maaf ya. Ya, bapak-bapak yang masih produktif ya, yang masih kuat staminanya, silakan. Ada pohon kelapa, tapi jangan pohon kelapa punya orang ya. Nah, salah lagi di sini kan penghasilannya kelapa di Cilacap ini. Ini kampung apa tadi bilangnya? Kampung apa ya Bapak Ibu? Nah, di sini kampung ini dikasih nama apa? Grugu. Artinya banyak pohon kelapa di kampung sini di Cilacap ini. Jadi kalau bilang ada keluarga yang tidak punya minyak sampai demo teriak, nah itu mah keterlaluan ya. Ada kelapa, naiklah, panjatlah, cukurlah, iya kan? Atau parutlah, keluarlah minyak, gorenglah, jangan pakai air, nasi goreng. Mahal-mahal pula nggak pakai air. Oh, iya. Jadi gitu. Bahasa sini sampai bahasa Manado ada mirip-miripan katanya. Iya. Kalau bahasa Manado, cukur di sini artinya cukur rambut. Kalau di Manado, cukur kelapa. Bahasa Manado, parut, sama kali sana cukur ya. Parut kelapa. Ya, bingung. Oh, saya ini Manado, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Ya. Ya, kalau di bahasa sini cukur rambut ya. Nah, kalau bahasa Manado, saya ini kan orang Manado ya. Cukur kelapa. Kalau ibu nanti tahu, Ibu Montoria kan dari Sumatera. Ibu Montoria kan dari Sumatera. Kalau cukur rambut apa namanya ya Bu ya? Ibu kan dari Sumatera. Ibu pendeta. Pangkas rambut. Nah, saya ini pakai bahasa Manado Bapak Ibu. Enggak apa-apa, dari berbeda bahasa. Kita satu, ciptaan Allah yang mulia. Ya, nah kita sering belajar. Iya, saya juga nanti belajar ya. Opo iki gitu bahasa Jawa ya. Ya, apa itu? Kita saling belajar bahasa tidak mengapa. Ya, artinya kalaupun dalam keadaan kesulitan, misalkan minyak, gak apa-apa kan di sini kan terkenalnya kelapa, banyak pohon kelapa. Bagi bapak-bapak yang masih sehat kuat, yang masih stamina oke, yang masih muda-muda, ya gak apa-apa, ambillah kelapa itu ya, diparutlah atau dibuat minyak. Nah, ya, yang menghasilkan minyak dan akhirnya keluarlah taiminya. Kalau bahasa Manado, kalau orang Manado bilang kalau taiminya itu kosong, bohong, bocor, dusta. Ya, jadi kita jangan jadi taiminya yang berkualitas seperti yang Allah inginkan, bukan berkuantitas. Kita menjadi hamba Allah yang berkualitas dan yang menilai kita adalah Allah. Apakah kita berkualitas atau tanda tanya ya? Jawab sendiri saja ya. Puji nama Tuhan, tetap maju semangat dalam Tuhan. Firman Allah katakan apa di sini? Tunduk dalam otoritas Allah, ya. Karena Allah sudah memberikan nafas sehat kuat, kita berdoa. Berdoa jangan cuma berdoa untuk diri kita saja. Tuhan, pergumulanku belum dijawab, itu aja didoain. Kali Tuhan bilang begini, ya. Kali Tuhan bilang begini, itu ajalah proposalmu, hanya itu aja yang lo doain. Terus kamu berdoa pemerintah nggak? Kamu berdoa enggak untuk negara-negara? Kamu berdoa enggak untuk pemimpin gembalamu di gereja? Kamu berdoa enggak untuk pengerja-pengerja di gereja? Kamu berdoa enggak untuk jemaat yang digembalakan oleh gereja? Bapak Gembala. Nah, jadi kita ini berdoa sebagai pelayan Tuhan, ya, bukan pendoa syafaat saja yang berdoa. Jemaat juga dilatih Tuhan supaya menjadi jemaat yang aktif. Berdoalah di sekitar kita. Ya, kalau Tuhan membawa kaki saya dan ibu ini di sini di Cilacap, menginjak Cilacap, berdoalah untuk kota, desa, kecamatan, kabupaten Cilacap. Ya, di mana Tuhan injak di situ. Kesejahteraan kota menjadi bagian kita. Ya, kesejahteraan bangsa kita menjadi bagian kita. Karena kita berdoa untuk kota kita, bangsa kita, supaya tidak dijungkir balikan oleh Sang Pencipta Allah kita yang hidup. Ya, karena Allah melihat ada 20, 30, 50 orang yang berdoa, orang benar berdoa,
di kota, di desa, kabupaten, di bangsa. Allah tidak akan mencungkir balikan bangsa kita, kota kita, desa kita, kabupaten, kecamatan kita. Karena ada doa orang-orang benar yang selalu berjaga-jaga berdoa setiap saat. Ya, untuk berdoa bangsa kita, kota kita, negara kita, bahkan bangsa-bangsa yang lain yang sedang mengalami konflik, kita bantu di dalam doa. Ada men? Yang menjawab doa itu siapa? Tuhan Yesus. Mungkin saat ini Tuhan belum menjawab. Suka-sukanya Tuhan menjawab kapan? Saya kesaksian sedikit ya. Tahun 2017 ya, 2016 saya sering melayani di Lapas Nusa Kambangan ya, di Cilacap, Jawa Tengah di sini ya. Nah, di situ saya bergabung dengan Yayasan Batu Penjuru, koordinator ibadah di lapas yaitu Bapak Pendeta Titus ya, yang ada di Cilacap Kota. Nah, dengan pendoa syafaat dari Gereja GPDI Hosana dan GPDI GBI gereja GBI yang ada di Kota Cilacap. Nah, selama kami melayani di sana, bahkan kami saya pulang ke Jakarta tuh, saya bilang, Tuhan, kok saya jadi bolak-balik dipanggil terus melayani antar gereja juga, bukan cuma di Lapas Nusa Kambangan melayani firman. Tuhan, bisa nggak Tuhan bikin seminar KKR? Lebih bagus. Itu suara bicara di hati saya, di kuping saya begitu. Lebih bagus, supaya kamu bisa melayani di kota lain. Jadi bukan situ-situ terus. Saya bilang, Tuhan, saya kan perdana, saya kan senior. Saya bukan senior Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi Tuhan kalau suruh saya begitu, biarlah Tuhan, saya akan berdoa walaupun doa saya melepotan. Walaupun doa saya sederhana. Puji Tuhan, saya berdoa. Pak Gembala, Pak Samadi katakan, saya beri secepatnya Bu. Ya kalau memang mau adakan seminar KKR hamba-hamba Tuhan di Cilacap ini, segera. Saya bilang, tar dulu Pak, saya bergumul dulu, saya bawa dalam doa dan puasa. Karena kita mau menangkan ke kota ini, mesti Tuhan yang lebih dulu yang ambil bagian, baru kita yang berjalan. Nggak boleh kalau kita ambil alih terlebih dahulu. Jangan kita mendahulukan Tuhan, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Benar juga kata Pak Gembala dan saya juga bilang begitu. Iya benar Pak, iya. Saya doa puasa. Puji Tuhan. 1 bulan saya bergumul. Akhirnya jawaban doa digerakkan Pak Samadi. Bu, segera, secepatnya saya akan koordinir. Saya bilang kalau begitu Bapak jadi ketua panitia saja, koordinator di sini. Oke, saya akan jalan. Bapak Gembala ini kan orangnya misi. Dulu sebelum pertama kali GPSDI, habis itu masuk GBI Gembala. Dan akhirnya kembali lagi ke PSDI. Bahkan jadi ketua wilayah GPSDI sewilayah Cilacap, Jawa Tengah. Nah, jadi luar biasa. Setia dalam perkara kecil Tuhan berikan perkara yang besar, asalpun kita taat pada komandan di sorga dan komandan yang ada di dunia ini, yaitu pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dan pemerintah. Ya, ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan. Saya ingat acara seminar 3 hari, seminar KKR 2 hari itu terjadi, harusnya 3 hari tapi terjadi 2 hari oleh karena dana tidak mencukupi ya. Jadi Tuhan mau 2 hari saja. Kita kumpulkan maksimal 100 hamba-hamba Tuhan dari dominasi gereja. Tapi Tuhan kirim tidak sampai 100 ya. Kita ngadain seminar KKR 2 hari ya. Jadi paginya seminar hamba-hamba Tuhan, malamnya KKR. Dan saya mengundang pembicara dari Jakarta ya. Itu pun pergumulan. Saya bilang, Tuhan, siapa yang saya undang? Saya undang Pendeta Samuel Nainggolan, tapi dia ada pertemuan di sinode ya, di BPH tidak bisa hadir. Dia sudah bilang mohon maaf tidak bisa hadir. Dan Ibu Gembala Pendeta Yohana Panto yang hadir, Bapak Pendeta Parda Men Pasaribu hadir juga waktu saat KKR seminar. Bahkan terlebih juga ada Pendeta Dr. Roy dari India. Saya ketemu dengan Bapak Roy dan istrinya waktu dia khotbah di GBI Kapernaum itu ya. Waktu saya melayani di GBI Kapernaum, saya bilang Tuhan berikan yang terbaik, pengganti yang tidak bisa hadir Tuhan berikan yang lebih cocok pas untuk seminar KKR. Saat itu dia khotbah tema mengenai seminar KKR. Begitu altar call saya maju, dia katakan Tuhan akan menolong pelayanan ibu di KKR. Di mana Bu? Di Cilacap. Itu adalah pertolongan mujizat Tuhan yang luar biasa. Ada men? Padahal brosur saya sudah sobek buang berkali-kali karena tidak jadi yang lain.
batal karena banyak acara gereja. Ini gembala itu kalau punya jadwal padat, ya, ya, padat. Apalagi kalau di sinode, ya, sinode GBI, GPDI, sinode yang lain itu sudah punya jadwal tertentu. Apalagi sudah di BPH, ya, di kantor di sinode pusat. Jadi kita mesti minta izin kepada Allah kita dulu. Baru kita minta izin kepada pemimpin, baik yang ada di gereja tersebut, gereja-gereja yang ada. Pernah saya mau mengadakan seminar KKR di mana sama 3 Kopeng dengan Bapak Pendeta Turmudi, tapi sekarang sudah almarhum, sekarang tinggal ibu yang melanjutkan pelayanan. Saya katakan kepada Bapak Gembala GBI Kapernaum, ya, Pendeta Dr. Ferry Kikia, ya, saya bilang mau adakan KKR bisa nggak hadir? Saya ini pelayan di sinode dan punya pengembalaan. Saya kalau boleh ibu minta izin kepada sinode GBI, menyurat baru diizinin. Ternyata tidak sembarangan, ya. Dan akhirnya KKR itu, ya, seharusnya diadakan oleh karena tidak mendapat izin. Dan Bapak Gembala yang ada di GPI Sabrirono, ya, yang salah 3 Kopeng, dia juga pas ada halangan, jadi tidak bisa dibuat. Jadi semuanya ada prosedurnya, ada aturannya. Walaupun di dunia kita harus tahu aturan gereja, ya, tahu. Firman Allah katakan, ya, Titus 1 ayat 13, di mana firman Allah katakan, tegurlah mereka yang tidak tertib di dalam Tuhan, supaya rohani mereka sehat, iman mereka bertambah. Jadi kalau ada peraturan di dunia ini, di gereja-gereja yang ada, di sinode yang ada, itu Allah sangat mengasihi kita, supaya kita harus belajar disiplin, ya. Karena kita akan masuk surga, kita juga sudah dilatih di dunia, kita disiplin. Ada amin? Kita tunduk kepada pemerintah, alat negara. Ya, kita tunduk kepada siapa pemimpin yang ada di dunia ini yang Tuhan percayakan, baik itu para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin yang agama yang ada, ya. Kita juga saling menghormati, menghargai. Kita berdoa juga untuk mereka supaya Tuhan juga tolong mereka di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan pada mereka. Ya, sekalipun kita berbeda agama, merek, bahasa yang berbeda dari setiap suku, pulau, kota, provinsi dengan berbahasa yang berbeda, dengan tata cara beribadah yang berbeda, tapi tujuan kita satu, menyenangkan Allah pencipta bumi langit segala isinya. Ada amin? Ya, kalau kita sudah dipelihara, kita sudah diberikan kekuatan, mari tetap semangat untuk kita maju di dalam Tuhan kita. Maukah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan mau tunduk kepada Bapak Gembala Samadi? Ya. Siap? Siap nggak siap? Harus siap? Firman Allah katakan siap nggak siap? Harus siap kepada komandannya. Komandan pertama Allah kita di dalam Yesus, yang mempercayakan Gembala Bapak Pendeta Samadi melayani pekerjaan Tuhan, mengembalakan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Amin. Senang tidak senang, suka tidak suka, harus tunduk. Harus suka, ya. Jangan cuma suka enak aja. Kalau diantarin kue atau tempe, terima kasih. Begitu pergi, kok aku cuma dapat tempe sedikit, sedangkan dia banyak. Nah, mulai rasa tidak suka timbul. Nah, ya, jadi jangan ada rasa tidak suka, harus suka. Karena Allah sudah mempercayakan Bapak Pendeta Samadi mengembalakan jemaat yang ada di tempat ini, bahkan di Cilacap, di Bulusari, ya, di desa Bulusari dan di wilayah Cilacap ini, Jawa Tengah, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetaplah setia maju. Pasti Allah akan memberkati kita, terutama sehat, ya. Nomor 1, ya, sehat dulu, ya. Kalau di Jakarta waktu Omikron, waktu COVID, semua ketakutan, mau keluar enggak dibolehin karena apa? Ada peraturan, harus, ya. Ada PPKM, ada Satpol PP. Memang itu harus ada, kita tunduk, kita harus hargain. Karena apa? Karena kita
Dilatih supaya disiplin, jangan sembrono, jangan sembarangan. Kalau kejangkit bikin susah tetangga, lingkungan, saudara, penyakit menular itu menyusahkan diri sendiri, menyusahkan juga pemerintah yang repot. Ya, karena Wisma Atlet di Jakarta itu waktu itu penuh, bahkan banyak yang meninggal. Ya, sampai saya bilang, Tuhan, selesai PPKM Jakarta saya akan melayani. Saya bukan cuma melayani saja di Facebook, ya, di siaran langsung. Saya mau melayani juga di gereja-gereja yang dibuka. Entah Tuhan mau izinkan saya mau bersaksi akan nama Tuhan Yesus lewat ibadah. Entah Tuhan suruh saya memberitakan firman Allah. Mau saya selama saya hidup, saya sehat kuat. Saya mau melayani pekerjaan untukmu Tuhan, biar disenangkan. Karena saya dulu sakit-sakitan, ya, pernah saya bisu, ya. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya pernah pita suara saya ditutup sementara oleh Tuhan dalam beberapa minggu. Ada yang mendoakan saya, gereja GPSDI Manado, Sulawesi Utara. Tapi gembalanya sekarang sudah almarhum dan ibu gembala. Dia mendoakan saya sehingga saya sembuh. Dan saya punya komitmen melayani pekerjaan Tuhan. Di Jakarta, saya melayani pekerjaan Tuhan anggot-anggotan. Mengerti dengan anggot-anggotan? Ya, suam-suamku, firman Tuhan bilang akan kumuntahkan. Dan benar aku dimuntahkan. Kenapa? Saya mengajar senam, tidak lagi datang beribadah, tidak lagi komitmen melayani pekerjaan Tuhan. Anak pendoa syafaat punya motor, nabrak saya padahal saya sudah di trotoar. Anak saya masih sudah SMP saat itu kejadian. Saya sempat lumpuh 6 bulan. Ya, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Di saat saya lumpuh, tidak berdaya, tidak bisa mengajar senam, di saat saya tidak bisa berdagang, beraktivitas, saya cuma pasrah. Tuhan, inilah hidupku. Anakku kupercaya Engkau pelihara di asrama. Tuhan, Engkau sanggup memberikan donatur yang tepat untuk memperhatikan kebutuhan sekolah dia dan makan dia. Tuhan, tolong dia. Tuhan, tolong saya, Tuhan, sekalipun saya tidak bekerja. Karena saat ini kaki saya tidak bisa berjalan, naik turun tangga, tidak berjalan karena lumpuh. Tuhan, ku percaya Engkau sanggup memberikan makan saya. Dan di saat saya puasa, Tuhan kuatkan saya. Kerja saya waktu saya lumpuh, saya kerjanya berdoa, baca Alkitab. Baca Alkitab, berdoa, itu kerjaan saya. Mengerti gak mengerti, saya baca Alkitab. Saya kadang bilang, Tuhan, ini kok Alkitabnya banyak nama-nama Alkitab. Apalagi di nama-nama Alkitab itu kan keturunan Tuhan Yesus itu kan banyak nama-namanya ya. Karena namanya gampang disebut, ada yang susah ya. Jujur aja ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau baca itu kira-kira mau baca semua enggak? Enggak. Jujur nih 100. Orang jujur disayang Tuhan. Ya, paling kita bilang lewat dulu saya enggak kenal sama mereka. Siapa sih? Betul tidak? Jadi firman Allah katakan, ya, mengerti tidak mengerti, kenal tidak kenal, baca Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak bisa dikurang ditambah. Harus baca, renungkan, dan lakukan. Ada amin. Jadi memang secara manusia daging ya. Kalau manusia daging itu kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah, maunya suka-suka sendiri. Maunya gua lah. Ngapain gua mau baca? Gua gak kenal. Ntar aja, gua mau kerja. Ngapain gua mau baca yang gak ku kenal? Ngapain gua baca? Namanya susah mau sebut lagi, ya kan? Ya jujur aja ya, bener gak? Nah, jadi kalau Allah berbicara kepada hamba-hambanya kita semua, baca, jangan cuma jemaat saja. Pemimpin gereja, pengkhotbah, gembala, penginjil, pendoa syafaat harus baca. Betul tidak? Jangan cuma menyampaikan dan tidak lakukan. Nah, Allah akan berurusan kalau tidak melakukan. Ya, jawab sendiri. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus ya. Saya lanjut lagi dengan KKR tadi, boleh berjalan dengan baik sekalipun itu cuma 2 hari. Ya, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Ya, walaupun kita cuma modal 2 roti 5 ikan, kita tidak jalanin proposal, tapi Tuhan adakan walaupun sederhana saja, tapi tindakan action yang Tuhan lihat, iman dan tindakan kita, Tuhan turut campur tangan. Setelah seminar KKR berjalan, kita pulang ke tempat kita masing-masing. 5 tahun kemudian, pas 5 tahun ini saya datang lagi. Dan saya mendengar kabar, saya terheran-heran. Bapak Gembala sama Ibu Gembala diberkati, ditimpuk uang 100 juta. Bahkan sudah membangun gereja dan usaha tempe berkembang. Bahkan jualan kue
usahanya maju, jualan gas, jualan apa lagi Bu di rumah? Wah, luar biasa. Ibu ini sampai gemuk. Pak Samadi Ibu Gemala juga sampai gemuk ya. Udah punya cucu lagi. Saya juga sudah punya cucu. Ya, anak saya satu Yosua. Ya, udah punya cucu. Saya punya cucu masih 11 bulan. Saya bilang, ya. Tidak mengapa sedikit banyak cucunya. Firman Allah katakan apa? Di Ulangan 28. Dicatat aja ayat-ayat yang saya bagikan, nanti dipelajari. Kalau ada salah nanti bisa dikoreksi kembali, saling memperbaiki ya. Ulangan 28 firman Allah katakan apa? Berkat dan kutuk. Firman Allah katakan ya, jika kita mendengarkan suara Allahmu dengan baik-baik, diberkatilah adonanmu, kandunganmu diberkati, anak cucu mantumu tidak dibuatnya meminta-minta. Amin. Seberapa banyak cucu Cece yang Tuhan berikan, jalanin saja. Jangan bilang begini, aduh PPKM, aduh minyak mahal, aduh sembako susah terjangkau. Ini di kampung Bu, rajin nanam juga pasti tidak kelaparan. Daun-daun aja sana bisa berubah menjadi obat, bisa menjadi makanan. Ya, jangan direbus. Naiklah kelapa bagi pria yang masih kuat, yang masih muda perkasa. Naiklah kelapa, tapi hati-hati jangan sampai jatuh. Jangan karena bilang, ibu itu hamba Tuhan itu suruh naik kelapa, saya nggak tahu naik kelapa disuruh. Yang tahu saja ya, maaf ya, yang tahu saja ya. Jadi supaya kita tidak kelaparan. Jadi rohani juga tidak kita mengalami ya kemiskinan rohani, tapi kita memiliki roh menyala-nyala, lapar haus akan kepada firman Allah. Kita akan dikuatkan, kita akan disegarkan oleh Allah kita. Di saat kita beribadah, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Matius 18 ayat 20 firman Tuhan katakan apa? Jangan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Ya, percaya nggak Tuhan Yesus ada di tempat ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Amin. Ada ya? Kalau Bapak Ibu bilang begini, mana Tuhan Yesus nggak kelihatan? Mana Allah nggak kelihatan? Buat apa kita berdoa kepada yang nggak kelihatan? Firman Allah katakan, iman timbul lewat pendengaran akan firman Allah. Melihat Tuhan Yesus dan tidak percaya, di situ letak kemenangan. Beriman kepadanya, di situ letak kekuatan. Amin. Ya, percaya kepada Allah pencipta bumi langit segala isinya. Dia yang memelihara kita. Dia yang akan memberikan kita sehat, kuat, panjang umur. Mau panjang umur? Mau sampai berapa usianya? Ya, mau berapa? Ayo jujur, mau berapa? Ada yang 100? Ada? Kita 80 kurang, aku kelahiran 51. Tapi kelihatan masih muda Ibu. Mulutnya udah 3. Ya. Puji Tuhan Ibu. Seberapapun usia yang Tuhan berikan kepada Ibu, nikmati. Firman Allah katakan 70 tahun itu adalah bonus. Berarti di atas 70 tahun kalau sudah bonus.